Dewa United Auto menangis kejang melihat ini. 5 kabar buruk hampiri mereka jelang lawan Persib Bandung. Tim yang musim ini bertabur bintang auto dirujak habis Persib, Bojan Hodak sudah temukan jurus mematikan dan super ampuh untuk pesta gol. Ini penjelasannya. Pernyataan sangat berani Mailson 5 jelang laga krusial lawan Dewa United sampai nekat ungkapkan hal gila ini ke publik. Bobotoh Auto sangat bangga melihatnya. Alhamdulillah semoga betah dan sukses di klub baru. Abdul Aziz resmi pindah ke Persis Solo. Bukti hasil keciduknya bisa bikin semuanya kaget terkejut-kejut. Inilah berita selengkapnya. Striker mediocre Persija Gustavo Almeida Auto kejang dan sangat takut mendengar ini. Begini pernyataan cerdas dan jujur David da Silva yang beri ancaman psiwar keras soal hal ini. Bisa bikin Bobotoh sangat terharu dan kagum melihatnya. Simaklah baik-baik. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bak petir di siang bolong, Bojan Hodak tiba-tiba membuat pengumuman sangat mengejutkan bagi skuad Persib demi meraih gelar juara Liga 1 dan Liga Champions Asia musim depan. Apakah itu? Penasaran? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Dewa United Auto menangis kejang melihat ini. 5 kabar buruk hampiri mereka jelang lawan Persib Bandung. Tim yang musim ini bertabur bintang auto dirujak habis Persib, Bojan Hodak sudah temukan jurus mematikan dan super ampuh untuk pesta gol. Ini penjelasannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, masih merasa perlu untuk memperbaiki penampilan timnya. Menurut Hodak, meskipun Persib Bandung baru saja mencatatkan kemenangan gemilang 4-1 atas PSBS Biak dalam laga pembuka Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat, 9 Agustus 2024, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Hodak mengakui bahwa performa Mark Klok dan rekan-rekannya sudah menunjukkan grafik yang positif. Namun ia menekankan bahwa beberapa kesalahan yang seharusnya tidak terjadi tetap terlihat dalam pertandingan tersebut. Ini adalah pertandingan yang bagus dan kemenangan yang memuaskan, tapi kami masih melakukan beberapa kesalahan dalam permainan. Itu harus diperbaiki sebelum kami menghadapi Dewa United, ujar Hodak. Ia juga menegaskan bahwa laga melawan Dewa United pada Senin, 19 Agustus 2024 akan menjadi tantangan berat, mengingat tim asuhan Olde Rickerink kini diperkuat oleh sejumlah pemain bintang berkualitas. Hodak menyadari betul kekuatan Dewa United yang diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Alexis Mesidoro, Taisei Marukawa, dan Hugo Gomez. Meski begitu, ia tetap optimis bahwa timnya mampu meraih hasil positif. Setiap tim yang memiliki dana lebih tentunya ingin mendatangkan pemain-pemain berkualitas, dan Dewa adalah salah satunya, jelas Hodak. Ia memberikan contoh konkret dengan mengatakan, kami memang ingin Mesidoro, tapi Dewa United menawarkan gaji yang lebih tinggi, sehingga kami tidak bisa mendapatkan pemain tersebut. Namun kadang-kadang pemain juga mencari tim dengan stadion yang penuh dan atmosfer yang hebat. Hodak menambahkan, kami berusaha mencari pemain yang mau bermain di Bandung untuk Persib. Ini adalah hal yang wajar di mana saja, mencari pemain yang dapat memberikan dampak besar pada tim. Maka dari itu, saya mencari pemain yang tidak terlalu mahal, tetapi tetap berkualitas. Pemain-pemain seperti itulah yang kini kami miliki, ungkap pelatih asal Kroasia ini mengenai kekuatan Persib musim ini. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah-langkah yang diambil Bojan Hodak akan cukup untuk menghadapi tantangan berat di laga selanjutnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernyataan sangat berani Mailson 5 jelang laga krusial lawan Dewa United sampai nekat ungkapkan hal gila ini ke publik. Bobotoh Auto sangat bangga melihatnya.
Mailson 5, pemain asing Persib Bandung asal Tanjung Verde, berbagi cerita menarik tentang pilihan nomor punggungnya dan adaptasinya dengan cuaca di Indonesia. Mailson, yang baru saja memulai debutnya di Liga 1 2024-2025 dengan Persib Bandung dalam laga melawan PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat, 9 Agustus 2024, memilih nomor punggung 94. Kemenangan telak 4-1 dalam pertandingan tersebut menandai langkah awalnya di kompetisi Liga Indonesia. Saya memilih nomor 94 karena itu tahun kelahiran saya. Saya lahir pada tahun 1994. Selain itu, nomor-nomor lainnya sudah digunakan, seperti nomor 7, 10, dan 11, jelas Mailson. Di Persib Bandung, nomor 7 dikenakan oleh Beckham Putra Nugraha, nomor 10 oleh Tyrone Del Pino, dan nomor 11 oleh Deddy Kusnandar. Mailson menambahkan, bagi saya, tidak masalah memakai nomor 94 karena di awal karir saya juga memakai nomor ini. Jadi saya merasa nyaman dengan nomor ini. Mengenai adaptasi cuaca, Mailson mengungkapkan bahwa perbedaan cuaca antara Indonesia dan Belanda, tempatnya bermain sebelum bergabung dengan Persib, tidak menjadi masalah besar. Perbedaan cuaca dengan Belanda tentu terasa. Di Belanda lebih banyak hujan dan lebih dingin, sementara saat ini musim panas di sana dan cuacanya bagus. Namun, kedua orang tua saya berasal dari Tanjung Verde, jadi saya cukup bisa menyesuaikan diri. Memang agak panas di sini, tapi saya lebih suka cuaca hangat ketimbang dingin, ungkapnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan nomor punggung Mailson dan kemampuannya beradaptasi dengan cuaca di Indonesia? Apakah Anda setuju bahwa cuaca hangat bisa jadi keunggulan? Ayo berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah, semoga betah dan sukses di klub baru. Abdul Aziz resmi pindah ke Persis Solo. Bukti hasil keciduknya bisa bikin semuanya kaget, terkejut-kejut. Inilah berita selengkapnya. Teka-teki mengenai masa depan Abdul Aziz Lutfi Akbar di Persib Bandung akhirnya terpecahkan. Setelah banyak spekulasi, kabar terbaru menunjukkan bahwa Abdul Aziz telah resmi dilepas oleh Maung Bandung. Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib, data pemain yang tercantum di laman PT Liga Indonesia Baru, LIB, menunjukkan bahwa Abdul Aziz tidak lagi terdaftar sebagai pemain Persib. Menariknya, nama Abdul Aziz kini muncul di daftar pemain skuad Persis Solo, yang menandakan bahwa ia telah bergabung dengan Laskar Sambernyawa. Menurut informasi yang beredar, manajemen Persib dijadwalkan akan mengeluarkan pernyataan resmi mengenai status Abdul Aziz pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sebelumnya, rumor mengenai kemungkinan pemecatan Abdul Aziz merebak setelah ia tidak terlihat dalam beberapa sesi latihan tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku tidak mengetahui alasan ketidakhadiran Abdul Aziz, namun ia menegaskan bahwa Abdul Aziz tidak termasuk dalam rencana timnya bersama Zalnando dan Reki Rahayu, sehingga ada niat untuk melepasnya. Selain Abdul Aziz, Bojan Hodak juga sempat menyebut kemungkinan melepas salah satu dari dua pemain muda, Faris Abdul Hafidz atau Adzikri Fadlillah, untuk mematangkan kemampuan mereka di tim lain. Apa pendapat Anda tentang keputusan Persib melepas Abdul Aziz dan kemungkinan nasib Faris Abdul Hafidz atau Adzikri Fadlillah? Apakah Anda setuju dengan langkah ini atau memiliki pandangan lain? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Striker mediocre Persija Gustavo Almeida auto kejang dan sangat takut mendengar ini. Begini pernyataan cerdas dan jujur David da Silva yang beri ancaman psiwar keras soal hal ini. Bisa bikin Bobotoh sangat terharu dan kagum melihatnya. Simaklah baik-baik. David da Silva dan Gustavo Almeida tampaknya akan kembali meramaikan persaingan untuk merebut sepatu emas, penghargaan untuk top skor Liga 1 musim 2024-2025. Kedua striker asal Brasil ini menunjukkan performa mengesankan di pekan perdana Liga 1 2024-2025. David da Silva memborong 2 gol dalam kemenangan telak 4-1 Persib Bandung atas PSBS Biak.
Sementara itu, Gustavo Almeida menunjukkan taringnya dengan mencetak hat-trick saat Persija Jakarta menggulung Barito Putra 3-0 di Jakarta International Stadium. David da Silva memberikan pujian kepada Almeida. Ya, dia pemain bagus. Saya mengenalnya sejak musim lalu dan sudah mengikuti perkembangan permainannya sejak lama. Dia pemain yang sangat berbakat dan juga teman saya, ujarnya. Saya rasa kami akan bersaing ketat dan saling memotivasi. Ketika dia mencetak gol, saya juga akan berusaha mencetak gol. Jadi, akan sangat menarik melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Musim lalu, persaingan antara David da Silva dan Gustavo Almeida sangat ketat dalam daftar top skor, dengan DDS akhirnya keluar sebagai top skor dengan 30 gol. Keberhasilan David da Silva mengungguli Almeida tidak terlepas dari cedera serius yang dialami Almeida saat melakoni laga debut bersama Persija di putaran kedua, yang membuatnya absen hampir sampai akhir musim. Dengan kedua pemain kembali menunjukkan ketajaman mereka di awal musim ini, persaingan untuk gelar top skor tampaknya akan semakin seru. Siapa yang menurut Anda akan keluar sebagai top skor musim ini? Apakah David da Silva akan mempertahankan gelarnya atau Gustavo Almeida akan mengambil alih? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bak petir di siang bolong, Bojan Hodak tiba-tiba membuat pengumuman sangat mengejutkan bagi skuad Persib demi meraih gelar juara Liga 1 dan Liga Champions Asia musim depan. Apakah itu? Penasaran? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah mengidentifikasi kelemahan dalam skuad Maung Bandung setelah pertandingan perdana Liga 1 2024-2025 melawan PSBS Biak. Meskipun Persib berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas PSBS Biak, Hodak mengakui bahwa masih banyak kesalahan yang perlu diperbaiki. Menurutnya, performa tim belum sepenuhnya memuaskan dan perlu ditingkatkan sebelum pertandingan berikutnya. Pertandingan melawan PSBS Biak adalah pertandingan yang bagus dan kemenangan yang menggembirakan. Namun, kami masih melakukan beberapa kesalahan dalam permainan yang harus diperbaiki sebelum laga melawan Dewa United, ujar Bojan Hodak. Selama pertandingan tersebut, Persib sempat menghadapi kesulitan dan banyak ditekan setelah unggul lewat gol David da Silva pada menit ke-18. PSBS Biak berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan striker asing mereka, Alexandro, pada menit ke-52. Namun, Persib mampu bangkit dan kembali memimpin setelah Beckham Putra Nugraha mencetak gol lewat sundulan yang memanfaatkan umpan dari Ciro Alves. Persib kemudian menambah keunggulan melalui gol Ciro Alves pada menit ke-77 dan David da Silva pada menit ke-85 mengunci kemenangan 4-1. Pada pertandingan berikutnya, Persib akan menghadapi tuan rumah Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Senin, 19 Agustus 2024. Apa pendapat Anda tentang evaluasi Bojan Hodak dan persiapan Persib untuk laga selanjutnya? Apakah Anda optimis tim akan bisa memperbaiki kekurangan mereka dan meraih hasil positif? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Potensi transfer kejutan Jay Itzes gabung AC Milan. Sosok Tijani Reijnders jadi pelicin. Siap cetak sejarah jadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Champions. Darurat bek tengah yang dialami AC Milan Songsong musim 2024 membuat pergerakan Rossoneri di bursa transfer pemain musim panas semakin masif. Penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes, bisa menjadi opsi. AC Milan terancam kehilangan dua pemain bertahan di posisi bek tengah sekaligus pada Juli ini. AC Milan sedikit lengah di pasar transfer pemain Juli 2024 setelah fokus utama mereka menguatkan sektor gelandang dan penyerang. Bahkan manajemen Milan mengirim langsung scouting talentnya ke Euro 2024 lalu demi menyaksikan perkembangan permainan pemain bidikan mereka. Sayangnya di tengah kesibukan mendatangkan amunisi baru, AC Milan lupa untuk mengamankan pilar di lini pertahanan.
tak kunjung sigap mengantisipasi kemungkinan terburuk, melaporkan dua palang pintu pertahanan Rossoneri juga diinginkan oleh dua klub Premier League. Menjadi pertanyaan tentunya siapa kiranya bek tengah baru yang akan didatangkan Milan untuk mengisi kekosongan. Jay Idzes bisa menjadi opsi instan di lini pertahanan Milan. Secara pengalaman di kompetisi level tertinggi sepak bola Italia, bek berusia 26 tahun ini memang masih minim. Namun untuk kultur sepak bola di negeri pizza, Jay Idzes dinilai sudah beradaptasi dengan baik. Terbukti dia mampu membawa Venezia promosi ke Serie A 2024. Terlebih pesona, Jay Idzes sempat membuat klub sekota Juventus, Torino kepincut. Meski transfer Jay Idzes batal terrealisasi yang disebabkan rumor ketegangan antara Torino dengan Venezia perihal kepindahan Paolo Vanoli sebagai pelatih. Selain faktor darurat, bek AC Milan juga mempunyai pemain berketurunan Indonesia, Tijjani Reijnders. Keberadaan gelandang timnas Belanda ini dapat jadi pemulus kepindahan Jay Idzes ke San Siro. Sintayong panggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kah? Layak gantikan Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang minim eksploitasi area pertahanan lawan. Sintayong memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Jens Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior di matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024 terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di dua laga awal kontra Filipina dan Kamboja, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan. Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol. Tepatnya saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina di matchday pertama grup A Piala AFF. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A saat timnas Indonesia U19 bersua Timor Leste. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat Vigo Denis, Arkan Kaka, dan Kaviatur Rizky. Fakta tersebut menunjukkan Jens Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jens Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Sintayong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih daripada panggil Hoki Caraka atau Sananta, jauh lebih baik panggil Jens Raven. Meskipun pemain bernomor 9, dia tetap sering jemput bola, tidak seperti Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang sering menunggu bola.